Hari ini kita akan ngebahas review dari Air Jordan 36. Gua ngeriset banyak orang, kenapa lu tertawa melihat suatu fenomena, kenapa lu tertawa menonton video, kenapa lu tertawa mendengar materi stand up dan lain-lain. Jawabannya adalah karena itu lucu. Tapi pertanyaan selanjutnya, kenapa itu bisa lucu? Hampir rata-rata orang nggak bisa jelasin kenapa itu lucu. Perkenalan tuh perlu, makanya di awal rata-rata komika memperkenalkan diri dia dengan background dia. Lanjutan ini sebenarnya bisa lucu asal yang dua ini bisa diterima oleh penonton. Solusi gua adalah lu kasih general dulu, baru lu kerucutkan. Semakin lu menjelaskan arah punchline lu, semakin akan terbaca oleh penonton. Gue akan cerita dulu soal kenapa gue beli Air Jordan 36, kenapa gue beli yang Luka Doncic, terus kenapa orang banyak yang bilang ini adalah sebuah homage ya, sebuah penghormatan untuk salah satu Air Jordan favorit gue, yaitu Air Jordan 6. Kemudian nanti kita akan bahas soal fitur yang mungkin membuatnya dia beda. Habis itu kita ngomongin soal reviewnya seperti apa, karena memang udah pernah gue pakai walaupun belum gue pakai untuk bertanding. Kita mulai dari alasan kenapa gue beli ini. Jadi gue itu nggak pernah merasa tertarik untuk beli Air Jordan yang baru-baru, karena menurut gue desainnya aneh. Pokoknya dari mungkin 14 ke atas gue nggak gitu tertarik untuk beli Air Jordan. Apalagi Jordan berapa ya, yang sampai dengan hari ini menurut gue desainnya paling aneh tuh. Air Jordan mungkin 15, gue lupa. Tapi gue nggak pernah tertarik untuk beli yang manapun itu. Sampai akhirnya muncul yang ini. Dan waktu ini muncul, yang pertama kali gue lihat itu colorway favorit gue, yaitu putih emas. Jadi Air Jordan 36 ini sebenarnya hadir dalam berbagai macam colorway. Ada yang PE, ada yang player exclusive, sama ada yang global release. Yang player exclusive itu cuma rilis di beberapa area. Kayak Luka Doncic ini cuma rilis di Asia Pacific dan Eropa. Kemudian ada colorway yang cuma keluar di ada yang cuma di Jepang, ada yang cuma di China, ada yang punyanya Jason Tatum itu cuma rilis di Amerika Serikat. Kemudian ada lagi yang global release itu ada 3 colorway. Yang satu ungu, itu yang rilis di Indonesia. Terus ada lagi yang putih emas. Gue juga nggak ngerti, harusnya rilis di Indonesia juga, tapi gue belum lihat ada yang jual sampai sekarang di beberapa toko. Dan yang satu lagi yang warnanya warna Chicago atau warna Jordan ya, lebih ke putih, merah, hitam gitu kurang lebihnya. Nah, gue sebenarnya tadinya pengen beli yang putih emas, tapi gue kebanyakan sepatu putih emas. Sepatu gue banyak putih emas semua, dan gue tahu di satu sisi mudah kotor, tapi di sisi lain kebanyakan colorway itu. Gue bahkan belum punya emang colorway yang biru seperti ini, padahal gue banyak jersey gue biru, kan gue suka Garuda Bandung ya. Garuda Bandung itu kan dulunya waktu zaman masih Hatex, Panasia, Garuda juga bahkan itu warnanya putih merah. Makanya gue punya juga sepatu putih merah atau sepatu putih saja. Tapi musim-musim terakhirnya dia ganti ke biru. Gue punya 2 warna terang dan warna gelapnya si Garuda Bandung. Dan sekarang Prawira juga jadi biru. Jadi gue pengen punya sepatu basket biru, gue nggak punya. Nah, terus gue lihat lagi secara desain bagus banget kata gue. Gue jarang ngeliat Air Jordan yang desainnya bagus. Ini kan 36 ya, 35 dan 34 buat gue secara visual terasa aneh. Ada namanya Eclipse Plate nih yang bolong di sini. Kalau ini kan nggak bener-bener bolong tuh. Tapi kalau yang 35 dan 34 itu bener-bener bolong. Nanti gue coba masukin deh. Dan gue itu kan flat foot ya. Orang kan sebenarnya wajarnya tuh sepatunya tuh kayak kakinya tuh kayak gini gitu. Kaki orang tuh sebenarnya kayak gini, ada kayak cekungnya gitu.
Tapi kalau gue gak melihat julukinnya kaki penghapus, jadi benar-benar flat. Dan gue ngerasa terintimidasi ngelihat si Eclipse plate-nya segede gitu. Dan ternyata benar, pas gue tonton beberapa reviewnya, banyak yang kesakitan di bagian ininya. Gue langsung, wah ini kayaknya bukan sepatu untuk gue. Dan secara visual juga aneh. Tapi secara visual aneh itu emang ciri-cirinya Air Jordan. Air Jordan itu prinsipnya mirip kayak VW Kodok, Volkswagen Beetle. Waktu itu gue pernah ngeliat promonya VW Beetle ya, Beetle yang baru, bukan Beetle VW Kodok zaman dulu. Terus kurang lebihnya kalimatnya adalah ketika dia lagi jalan, dia sedang mempromosikan dirinya sendiri. Kenapa? Karena bentuknya beda banget gitu, bentuknya unik banget. Nggak mungkin orang nggak ngelihat sepatu itu. Dan itulah yang membuat VW Beetle ya, New Beetle, itu populer sekali. Karena ketika dia muncul, bentuknya unik kayak Yaris yang pertama, bukan Yaris yang sekarang ya. Yaris yang sekarang malah cenderung agak generik bentuknya. Tapi Yaris yang pertama, bentuknya tuh khas sekali ketika dia jalan, dia sedang mempromosikan dirinya sendiri. Air Jordan 1 juga seperti itu. Nggak pernah ada sepatu yang ada 3 colorway. Dan nggak ada warna putihnya. Waktu itu yang di-ban kan karena warnanya hitam dan merah. Sehingga emang aneh, di lapangan tuh kelihatan aneh. Dan orang-orang juga banyak yang nggak terima dengan anehnya. Dan waktu itu Michael Jordan juga bilang, dibilang sepatu badut. Terus dia juga ngerasa aneh. Di interview di Dave Letterman dia bilang, emang aneh sih, gue juga ngerasa itu aneh. Tapi emang itu tujuannya. Makanya Air Jordan itu secara siluet itu unik lah. Antara lo suka atau lo nggak suka sama sekali. Berkarakter. Nah tapi ini, ironisnya, paling kelihatan biasa menurut gue. Setidaknya dibandingin yang sebelumnya, dan desainnya bagus banget. Bagus banget menurut gue. Nah, si Air Jordan ini adalah sebuah tribute kepada Air Jordan 6. Air Jordan favorit gue. Air Jordan terbaik menurut gue Jordan 11. Terus Air Jordan favorit gue adalah Air Jordan 6. Karena gue pertama kali ngeh sama sepatu Air Jordan itu waktu gue SMP. Waktu Jordan juara pertama kali, itu dia pakai Air Jordan 6. Dan Air Jordan 6 tuh populer sekali. Termasuk di SMP gue dipakai sama yang kaya-kaya. Gue waktu itu pakai Warrior untuk main basket. Tapi, colorway yang paling gue suka itu yang putih merah. Yang akhirnya gue punya juga ketika udah dewasa. Terus, Air Jordan yang paling sering gue pakai itu Air Jordan 1 karena menurut gue paling modis. Jadi, Air Jordan 11 adalah yang terbaik menurut gue, sepatu Jordan terbaik yang pernah didesain. Bahkan mungkin sepatu basket terbaik yang pernah didesain. Terus Air Jordan favorit gue, jadi ada yang terbaik. Tapi yang favorit gue, karena ada alasan historisnya, adalah Air Jordan 6. Yang sering gue pakai sehari-hari adalah Air Jordan 1. Tapi sepatu yang paling sering gue pakai basket adalah LeBron Soldier 12. Itu untuk alasan kenyamanan, beda lagi. Nah, karena gue suka Air Jordan 6, gue juga memperhatikan ada beberapa kesamaan di sini. Secara siluet mungkin, ini ada kayak begininya. Sorry ini, soalnya biar dia kayak ada spoilernya gitu. Ini salah satu ciri yang menyamakan dia dengan Air Jordan 6 adalah belakangnya ada spoilernya. Walaupun yang ini lebih ke aksen doang aja, yang sebenarnya juga nggak terlalu perlu amat. Terus dia kayak ada lidahnya itu, lidah sepatunya itu kayak ada bagian panel yang untuk nutupin tali sepatu. Di Jordan 6 juga ada, walaupun nggak ada lace lock ya. Salah satu yang paling keren dari Air Jordan 6 tuh lace locknya menurut gue, yang bisa ngunci gitu, set kekunci talinya. Terus jadi nggak gampang ngelepas gitu ya. Terus udah gitu logo Jordan yang ada di sini juga mengingatkan sama Air Jordan 6. Terus kalau diperhatiin ya, bagian Eclipse plate-nya itu justru mengingatkan sama kolom atau disebutnya window ya, jendela ya. Jendela yang membuat kita bisa ngelihat air unitnya si Air Jordan 6. Mirip gitu, kecilnya mirip. Makanya di beberapa review lain tuh mereka mempertanyakan, kenapa ada Eclipse ya? Kalau misalkan emang cuma segini, kenapa dipaksain gitu?
Mungkin alasannya adalah alasan estetis gitu. Dan ada beberapa YouTuber yang bilang bolong ini tuh mengingatkan sama bolong yang ada di lidahnya sepatu Air Jordan 6. Sisanya sih menurut gue nggak terlalu beda ya dengan apa namanya YouTube sih video maksudnya sepatu Air Jordan 6. Jadi Air Jordan 36 ini nggak terlalu banyak persamaannya dengan yang 6. Nah, kalau gue mau ngebahas lebih dalam ke soal sepatunya, dan gue mau ngasih tahu bahwa ini baru gue pakai 2 jam. 3 jam bermain, 2 kali kesempatan. Terus belum gue pakai untuk di lapangan indoor parket yang kayu gitu, belum gue pakai karena gue rasa dalam konteks review nggak terlalu perlu. Gue cukup yakin semua, mungkin 95% sepatu basket yang rilis 5 tahun ke belakang itu emang sepatu yang akan kawin dengan parket. Udah pasti deh tuh. Dari sisi traction, cushioning, dan segala macamnya itu memang pasti akan kawin dengan parket. Itu udah pasti. Pertanyaannya justru adalah kalau nggak di lapangan parket kayak apa gitu. Kalau di lapangan kayak semen gitu ya, beton apa semen tuh ya, yang kayaknya sih semen ya, semen terus dicat gitu. Outdoor dan indoor tuh seperti apa jadinya. Dan itulah tempat yang gue pakai untuk ngetes. Yang pertama lapangan outdoor yang berdebu, rada kotor ya, sama yang satu lagi lapangan indoor dalam arti kata tertutup gitu atasnya ya, cuman bawahnya tuh bukan parket, bawahnya tuh kayak semen yang dicat gitu. Nah, jadi segitu aja cukup. Belum gue pakai untuk main karena gue juga belum berani untuk main. Kemarin juga gue lebih ke minta dibantuin sama teman-teman untuk latihan aja, untuk nembak-nembak. Tapi gue punya sejumlah penilaian dari yang gue pakai selama 2 jam itu. Salah satu kesan pertama gue, dan gue mau ngomong ragu sebenarnya, tapi emang itu yang gue rasakan, sehingga gue coba untuk pertaruhkan reputasi gue aja. Di gue setidaknya, Air Jordan 6 adalah sepatu basket terenteng yang pernah gue coba. Gue lagi inget-inget bener nggak ya? Tapi waktu gue pakai, kalau dipegang sih mungkin nggak terlalu kerasa ya, tapi pas dipakai, kerasa banget enteng, kerasa sekali. Setidaknya kerasa paling enteng di antara semua sepatu basket yang jadi rotasi gue selama masa pandemi. Jadi ketika pandemi jalan tahun 2020 awal, pandemi jalan kayak tur. Ketika pandemi terjadi tahun 2020 awal, gue beberapa kali main basket dan sepatu basket gue ganti-ganti. Ini tuh paling enteng, termasuk kalau dibandingin sama Kobe AD gue. Kobe AD yang iglo, yang low top, ini tuh tetap lebih enteng. Rasanya ya di gue mungkin salah. Mana mungkin sepatu low top lebih enteng daripada sepatu mid top, tapi rasanya gitu. Yang pasti sepatu terberat yang gue coba dalam rotasi pandemi gue itu adalah LeBron 18 kayaknya. LeBron 18, makanya gue cuma pakai 2 kali, habis itu males. Mungkin gue lelang. Nah, ini tuh enteng banget. Bener-bener enteng, gue aja bingung. Enak banget ya. Terus udah gitu salah satu juga yang gue rasakan ya, ini abis main basket 2 jam, kalau lu copot sepatu, pas lu masukin tangan lu ke dalam, sepatunya nggak demek. Biasanya kalau misalnya lu main basket, tentu kan lu kaki lu berkeringat, terus ada kaos kaki gitu kan. Terus waktu lu keluarin, kaos kaki lu basah, pas lu masukin, basahnya tuh demek ke sepatu. Ini nggak ada, lu kering. Kemungkinan besar karena bahan mesh ini. Jadi yang lu lihat ini tuh tembus pandang. Nah, ini kelihatan nih. Ini tuh tembus pandang. Jadi kalau misalnya lu pakai, kaos kaki lu tuh kelihatan. Gue akan coba masukin video di mana gue nunjukin kaos kaki gue kelihatan. Dan kalau misalkan lu ngelihat, kaki gue tuh ada ruangnya gitu. Karena memang gue itu sebenarnya kayaknya ukurannya tuh 46. Tapi kalau 46, toe box-nya ujungnya pas, panjangnya pas. Tapi gue kesempitan di kanan kirinya. Kalau gue pakai 47, kanan kirinya pas, tapi gue longgar 1 jempol di depan. Jadi emang kaki gue aneh. Gue pikir selera humor gue dong yang aneh, ternyata ukuran kaki gue juga aneh. Tapi 2 hal itu adalah 2 hal pertama yang gue rasakan. Dia enteng sekali, kemudian dia nggak demek. Terus
banyak orang itu bilang bahwa sepatu ini secara traction untuk outdoor tuh terasanya bagus kalau menurut orang. Ada beberapa review yang bilang walaupun gue main di lapangan basket outdoor dan berdebu, ternyata tractionnya bagus. Itu tidak berlaku untuk gue. Gue akan coba masukin video di mana ketika gue mencoba untuk pivot dan ganti arah, kaki gue kepleset terus, yang mana tidak terjadi ketika gue pakai beberapa Kyrie gue, dan terjadi di sini. Dan kalau lo ngelihat dia tuh punya beberapa cushioning. Yang pertama yang di atas ini di toe box yang lo lihat ini adalah air zoom unitnya. Cukup gede, ditaruhnya di forefoot karena ini adalah bagian yang paling sering dipakai atlet basket untuk melakukan tolakan ketika lompat dan ketika mendarat, terutama kalau misalnya mendaratnya konteksnya adalah nembak ya. Biasanya orang mau main basket ketika dia tolakan menembak itu dia pakai forefootnya, mendaratnya juga pakai forefootnya. Beda hal kalau misalkan dia melakukan layup atau dia menggunakan lompatan untuk misalnya rebound juga masih pakai foot. Ya mungkin kalau misalkan lagi slam dunk, tapi kan kita jarang slam dunk ya. Biasanya kalau misalkan kita layup baru mungkin jatuhnya pakai heel-nya. Nah, lo akan lihat dia ada kayak bolongnya gitu, ada window-nya lagi untuk ngasih tahu. Di sini tulisannya Air Zoom, tapi kelihatannya yang lagi dikasih lihat itu adalah Zoom Air Strobel. Jadi Zoom Air Strobel tuh unit cushioning yang sepanjang sepatu. Kalau ini kan cuma segini doang. Kalau misalkan lu familiar dengan Air Zoom unit, kayak disebut unit karena dia tuh kayak modular gitu. Ntar ada beberapa, satu di sini, ntar satu di sini. Beda sepatu, beda jenis, bukan beda jenis, beda bentuk dari panelnya. Unitnya ada yang kotak kecil, beberapa ada yang segini gitu. Pokoknya di LeBron banyak banget beginiannya. Karena mungkin dia butuh banyak cushioning, dan itu salah satu requestnya LeBron ke Nike. Gue butuh banyak bantalan, gue butuh banyak Air Zoom, dia bilang. Makanya itu ditaruh di banyak tempat. Nah, ini tuh sering jadi komplain sama YouTuber lain. Kalau misalnya lu ngelihat, emang dia tuh rada nongol keluar, sehingga kata mereka rasanya kayak nggak stabil. Kalau misalnya kita taruh gitu ya di sebuah bidang datar tuh katanya oglek, klik gitu. Dan sebenarnya itu sesuatu yang udah pernah terjadi juga di kayak mungkin Air Jordan 20-an gitu. Gue lupa, banyak banget Air Jordan. Dan kembali lagi di sini. Dan walaupun orang bilang sepatunya oglek, di gue sama sekali nggak kerasa. Gue jalan nggak kerasa. Gue sempat mencoba untuk dipijak-pijak. Bener nggak ya? Oglek nggak ya? Nggak kerasa oglek sama sekali. Bahkan kalau boleh jujur, agak membantu. Untuk yang nggak tahu, Air Zoom itu ya, teknologi Air pada Nike itu sebenarnya adalah cara untuk mereka memastikan sepatunya punya cukup bantalan tanpa membuat sepatunya jadi berat karena bantalan. Termasuk si Zoom ini. Bayangin kalau misalkan, kan pemain basket kan lompat mulu kerjanya, makanya salah satu hal yang selalu disebut sama orang selalu bilang, dan mungkin di kolom komentar ini juga ada, kan suka gitu kan, jadi dia belum nyampe ke bagian ini, komentar duluan. Biasanya tuh selalu ada aja yang bilang, kenapa ya, dengan aja nyinyir, kenapa ya, basket kan lebih sering dipakai tangannya, kenapa beli sepatu mahal-mahal? Karena basket lompat-lompatan mulu. Makanya atlet basket tuh cederanya banyak di punggung, karena tulangnya tuh harus menumpuk, gitu-gitu mulu. Nah, makanya butuh bantalan. Tapi bayangin kalau misalkan semuanya adalah karet gitu ya, bantalan karet, tentu akan membuat dia jadi berat. Apalagi atlet basket rata-rata orangnya gede. Jadi didesainlah sebuah bantalan yang dalamnya tuh kopong. Cuman ada beberapa pilar-pilar. Nah, si Air Zoom ini pilarnya tuh terbuat dari semacam fiber, jadi lebih enteng lagi. Sehingga bantalannya bisa melindungi atau setidaknya meredam tekanan ya, bisa menyerap tekanan ketika dia mendarat gitu, dak gitu, bisa menahan, tapi tanpa membuat sepatunya jadi berat. Nah, itulah yang membuat Zoom itu sering dipakai. Dan kendati pun komplain, gue nggak ngerasa ada kendala, gue bahkan ngerasa baik-baik aja. Banyak yang bilang namanya hero bone atau apa, pola yang lo lihat ini membantu untuk gerak-gerak kanan kiri. Sebenarnya iya, mungkin iya,
tapi nggak terlalu kerasa di gue. Pokoknya seperti yang gue pernah bilang di beberapa review sepatu sebelumnya, sepatu ini untuk melindungi lu dari cedera. Itu alasan utama lu pakai sepatu ini, atau pakai sepatu basket secara umum, untuk melindungi lu dari cedera. Dia tidak membuat lu makin jago. Kalau lu main basket dengkul lu belum dipanasin, pergelangan kaki lu nggak dipanasin, pakai ini tidak kemudian membuat pergelangan kaki lu jadi per. Jadi tidak membuat lu semakin jago. Tapi dia cukup memberi kita kenyamanan. Nah, makanya salah satu alasan kenapa si outsole-nya ini selalu punya pola yang kayak gini, untuk memastikan dia tuh nggak kepleset ketika lo lagi main, tuh nggak kepleset, karena kepleset menyebabkan cedera gitu. Nah, berbicara soal cedera, ada dua hal yang gue alamin, tapi kayaknya ada hubungannya isunya sama breaking in ya. Yang pertama, waktu gue pakai ini tuh kesannya kayak, oh ini kayaknya enak deh, gampang untuk diselipin. Tapi pas gue masukin, kalau nggak gue longgarin banget di sininya, ini tuh cukup ketat. Jadi pas gue paksa masuk, kaki kiri gue ankle-nya kumat. Terus udah gitu, untuk kedua kalinya waktu gue pakai juga hal yang sama. Jadi gue mesti buka dulu. Tapi rada susah ya, karena ini tuh agak bersembunyi di dalam. Dan yang kedua, gue menemukan isu ini di 3 YouTuber, berarti 4 sama gue. Semuanya kelingkingnya sakit. Gue juga. Tapi gue juga nggak ngerti kenapa. Padahal kalau gue pakai 47, ininya tuh harusnya pas. Ininya memang longgar. Tapi kelingking gue, kanan atau kiri ya, salah satunya doang, itu sakit. Gue juga nggak tahu kenapa. Nah, tapi secara umum, ini adalah sepatu yang menyenangkan. Secara desain oke, gue suka warna birunya. Gue juga suka logo Luka Doncic-nya, karena mengingatkan gue sama logo Komodo Benoy. Yang JT sebenarnya bagus, tapi gue nggak gitu, karena putih biru juga, lebih banyak di putihnya. Tapi gue nggak gitu suka dengan tambahan warna pinknya. Terus hampir semua elemennya gue suka. Ini di sini ada, katanya sih ini melambangkan kayak kalung emas yang Jordan suka pakai, dan melambangkan berapa kali Jordan juara Olimpiade, atau enggak, cincin juara 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, apa ya? Gue juga lupa. Soalnya yang punyanya si JT, ininya emas, untuk menggambarkan dia dapat emas. Nah, jadi sisanya apa lagi? Udah, mungkin tadi ya soal enteng ya, mungkin adalah karena ini jaring-jaring itu tadi. Bahannya sih cukup oke, nggak terlalu kayak membuat lu parno bakal sobek. Terus mungkin notable design juga, ini tuh kayak elephant print kayaknya. Homage ke Jordan berapa? 3 kalau gue nggak salah. Dan katanya ini, bolong-bolong ini, perforasi ini, jumlahnya 36. Kagak gue hitung sih, nggak gitu terlalu peduli. Secara umum, oh ya, sama satu lagi. Sepatu ini kelihatannya butuh waktu lebih untuk breaking in. Lu tau gak sih kalau lu punya sepatu baru, sepatu basket baru, terus ketika lu bawa lari, bunyi sepatunya ada plak, 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 plak. Itu suka terjadi sama gue, dan itu adalah karena feeling gue, karena ininya mungkin belum terlalu lentur. Karena sepatu basket itu, terutama yang ini keras juga ya, tapi, dan mungkin ini tugasnya untuk ngasih kayak bantalan juga, gue juga nggak ngerti. Tapi emang biasanya ketika sepatu basket baru dipakai, di bawah lari itu plak, 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 karena bener-bener keras aja gitu. Nanti lama-lama habis sering dipakai, habis itu dia bunyinya kayak biasa lagi aja. Dan itu yang terjadi juga sama Air Jordan yang lagi gue ceritakan ini. Oh, sama satu lagi. Di sini ada tulisannya 36 gitu. Udah deh. Itu aja dari gue. Kelihatannya tadinya tuh gue seneng banget pakai Kyrie yang baru gue beli juga berapa bulan yang lalu. Gue seneng banget itu karena itu ngasih gue kenyamanan dalam banyak sekali hal. Untuk cushioning enak, kemudian enteng, kemudian cuman kesamaannya adalah biasanya kalau misalkan outsole-nya itu namanya apa sih, fluorescent, bukan fluorescent, pokoknya kayak see-through kayak gini, biasanya tuh secara umum secara traction kurang. Termasuk Kyrie gue bikin apa sih namanya, bukan fluorescent, apa sih nanti lu tulis ya. Pokoknya bahan yang kayak see-through gitu, tapi warnanya pink dan sama. Sering kepleset kalau di lapangan outdoor, apalagi yang berdebu. Tapi tadinya gue sering pakai itu. Kelihatannya sih kedepannya gue akan banyak pakai ini, karena sumpah deh, ini
enak, terus enteng, terus nggak bikin gue parno dari sisi cushioning. Paling kendalanya, bukan kendala ya, dari sisi fit, terutama di pergelangan kaki, gue sampai sekarang masih belum nemu yang pas banget ke kaki gue, sama seperti LeBron Soldier 12. Terbaik itu menurut gue. Jadi kebayang nggak, lu pakai sepatu, tapi nggak ada sisa ruang gitu. Pas banget ngebungkusnya, plep, termasuk ke pergelangannya. Terbaik, gue juga nggak ngerti kenapa. Sayang sekarang udah mulai longgar di bagian pergelangannya, jadi jarang gue pakai lagi. Itu aja dari gue. Kalau misalnya dikasih review, gue sering banget ngasih review 4 dari 5 ya, karena emang banyak banget sepatu. Gini deh, gue tunda reviewnya ya. Gue nggak mau ngasih nilai sampai akhirnya gue pakai untuk main basket bener-bener, dan nggak tahu itu kapan. Karena gue masih belum berani. Gue udah vaksin 2 kali sih, cuman parno gara-gara kemarin pernah kena COVID kedua kali yang membuat gue agak hati-hati. Itu aja dari gue. Moga-moga ada manfaatnya. Untuk yang mau nanya harga dan fitur-fitur teknis, lu bisa cari. Harga resminya sih $185. Harga resminya. Tapi gue beli di Flight Club. Dan harganya jadi naik 360 kalau gue nggak salah. Berdua kali lipat. Habis gue pengen banget. Terus ketika ditambahin dengan biaya import, jadi 2 kali lipat lagi. Nah, jadi silakan cek aja kalau fitur-fitur teknis. Gue mah bukan jagonya, gue cuman seneng sepatu, dan gue tahu penonton gue ada yang suka basket juga, karena di YouTube gue juga ada video yang 5-on-5 atau video cari 7 1-on-1 sampai 7 bola. Itu aja penilaian dari gue. Terima kasih banyak sudah nonton, dan sampai ketemu di review berikutnya. Oh iya, akan ada satu lagi sepatu basket yang mau gue review. Warnanya biru juga. Gue nggak sabar untuk kasih lihat untuk lo. Sampai ketemu di video tersebut. Bye-bye. Terima kasih udah nonton video ini, dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership, dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik, silakan mampir ke home, klik join.